Polisi menangkap pelaku di kediamannya di Kecamatan Sukarame, Palembang. Polisi juga menyita barang bukti berupa kain yang dipakai untuk menggantung sang anak. Di hadapan polisi, pelaku mengaku aksinya tersebut untuk menggertak sang istri agar pulang ke rumah setelah sebelumnya mereka sempat bertengkar hebat. Terus selain kau gantung, kau apoi anak kau itu? Tidak apa-apa lagi, sudah tetangga kan, aku pegawai di rumah tetangga. Minta duit untuk jajan anak aku. Bini itu ditampar berapa kali? Sekali. Untuk mengetahui perkembangan terkini atas kasus ayah yang tega menggantungkan leher anak kandungnya sendiri di Palembang, Sumatera Selatan, kami telah bersama dengan Kapolresta Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji. Pak Anom, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, Pak Anom, informasi terakhir hasil dari tes kejiwaan apakah sudah ada, Pak Anom? Ya, jadi memang sudah menjadwalkan oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan, terutama terhadap pelaku dan juga korban anak. Dan rencananya dalam waktu dekat, kemungkinan Senin, Mas. Baik. Motif dari pelaku ini menggantung leher anak kandungnya sendiri ini apakah karena semata-mata kesal terhadap istrinya ataukah ada hal lain, Pak Anom? Ya, awal mulanya memang kasus ini kami temukan dari beredarnya konten di Facebook. Kemudian konten tersebut memuat tentang kekerasan anak. Dari sana kemudian penyidik melakukan langkah-langkah kepolisian. Kemudian diketahui adalah motifnya diantaranya bahwa pelaku ingin sebagai bargaining anak ini dilakukan kekerasan. Kemudian supaya istrinya tahu dan istrinya bisa kembali ke rumah. Di mana istrinya sebelumnya menjadi korban KDRT daripada suaminya. Pak Anom, dari hasil pemeriksaan terakhir, apakah pelaku hanya melakukan penganiayaan ini pertama kali terhadap anaknya ataukah memang sebelumnya juga pernah? Ya betul, memang handphone tersangka yang salah satunya kami jadikan bukti untuk disita sedang dalam proses pemeriksaan di forensik kepolisian. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat info-info lanjut akan kami sampaikan rilis kembali. Tapi ya, memang ada dugaan ada kekerasan-kekerasan terdahulu yang termuat di dalam handphone tersebut. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan, apakah memang ada kesan bahwa tersangka ini mengalami gangguan kejiwaan, Pak Anom? Sementara tersangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik cukup lancar, fasih dan masuk di logika, sehingga namun demikian tetap kepolisian memerlukan keterangan saksi ahli dari ahli jiwa. Baik, keterangan dari pihak istrinya sendiri seperti apa, Pak Anom? Apakah memang perilaku dari tersangka ini memang kerap dilakukan terhadap keluarga atau seperti apa? Ya, dugaan sementara memang KDRT ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya cukup berulang kali. Dan apakah korbannya selalu terhadap anak tunggalnya ataukah ada korban lain? Masih dalam penyidikan kami, Mas. Nanti akan kami rilis sekali. Nanti dari hasil lapor akan menentukan pasal-pasal yang lain. Baik, dari hasil pemeriksaan terakhir, pasal apa saja Pak yang akan dikenakan kepada tersangka ini? Yang jelas yang pertama adalah Undang-Undang KDRT, itu pasal 80, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 72C, dan kami terapkan dan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Berarti apakah ada kemungkinan bahwa pelaku ini tidak hanya dijerat kekerasan terhadap anak, tetapi kemudian juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam pemberian pasalnya KDRT nanti, Pak? Iya betul, terutama kekerasan fisik dan kekerasan verbal di KDRT-nya. Baik, terima kasih Pak Anom telah berbagi informasi bersama kami di Metro Siang berkaitan dengan informasi terakhir yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang Pak Anom.